Selamat datang di channel Megibal, rumahnya berita bola paling update. Bursa transfer lagi panas-panasnya, gosip dan kejutan datang silih berganti. Dari rumor pemain bintang yang siap pindah, sampai drama besar di balik layar klub-klub top Eropa. Jadi, kalau kalian ngaku pecinta bola sejati, jangan kemana-mana. Klik tombol subscribe sekarang juga, aktifkan loncengnya, biar gak ketinggalan berita terupdate seputar sepak bola dunia. Manchester United kembali menjadi pusat perhatian publik sepak bola Inggris. Posisi sang manajer, Ruben Amorim, kini berada di ujung tanduk setelah kekalahan memalukan di ajang Carabao Cup. Hasil buruk itu bukan hanya sekadar mencoreng reputasi klub, tetapi juga semakin memperbesar keraguan terhadap arah kepemimpinan Amorim di Old Trafford. Meski pihak manajemen klub sejauh ini masih memberikan dukungan terbuka, tekanan dari luar semakin tak terbendung. Sorotan tajam datang dari media, pengamat, hingga para mantan pemain yang menilai performa tim jauh dari ekspektasi. Kegagalan demi kegagalan membuat muncul desakan agar Setan Merah segera mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan opsi pergantian pelatih. Rumor pun semakin kencang berhembus. Sejumlah nama pelatih papan atas mulai dikaitkan dengan Manchester United, dari mereka yang syarat pengalaman di Eropa hingga pelatih muda berbakat yang dianggap mampu menghadirkan energi baru. Bagi supporter, isu ini menjadi bahan diskusi panas. Banyak di antara mereka berharap hadir sosok yang bisa mengembalikan marwah klub, membawa tim keluar dari periode sulit, sekaligus menghidupkan lagi mental juara yang selama ini terasa pudar. Situasi di Old Trafford pun kian memanas. Setiap pertandingan berikutnya seakan menjadi ujian hidup dan mati bagi Amorim. Bursa manajer di markas Setan Merah semakin ramai dibicarakan, dan kini semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah Ruben Amorim masih punya waktu untuk membuktikan diri? Ataukah Manchester United akan segera membuka lembaran baru bersama pelatih berbeda? Xavi Simons dipastikan tidak akan merapat ke Chelsea. Gelandang serang asal Belanda itu justru memilih bergabung dengan rival sekota, yaitu Tottenham Hotspur. RB Leipzig sebelumnya sudah memberi izin kepada Simons untuk terbang ke London pekan ini guna merampungkan kepindahannya. Nama sang playmaker memang masuk dalam radar dua klub besar, Chelsea dan Tottenham. Chelsea sejatinya lebih dulu mencapai kesepakatan personal dengan Simons sejak akhir Juli. Namun, negosiasi yang stagnan membuat The Blues mengalihkan fokus mereka ke Alejandro Garnacho. Bahkan, Chelsea dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester United terkait transfer pemain muda Argentina itu dengan harga 40 juta pound. Situasi itu dimanfaatkan Tottenham yang langsung bergerak cepat. Menurut laporan The Athletic, Spurs siap menebus Simons dengan biaya 60 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Pemain berusia 21 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, plus opsi perpanjangan 2 musim. Tottenham menjadikan Simons target utama setelah cedera panjang menimpa James Maddison dan Dejan Kulusevski. Klub London Utara itu sempat mencoba merekrut Morgan Gibbs-White dan Eberechi Eze, namun gagal mencapai kesepakatan. Kehadiran Simons akan menjadi suntikan besar bagi lini serang Spurs. Ia juga tercatat sebagai rekrutan ketiga mereka di musim panas ini, menyusul kedatangan Mohamed Kudus dan Mathys Tel, serta peminjaman Joao Palhinha dari Bayern Munich. Profesor Tom Haye resmi mendarat di Bandung, siap jalani tes medis bersama Persib. Bandung kembali kedatangan bintang baru. Gelandang elegan keturunan Indonesia-Belanda, Tom Haye, tiba di Kota Kembang pada Kamis, 28 Agustus 2025, usai resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung. Pemain yang akrab dijuluki Profesor itu langsung dijadwalkan menjalani tes medis pada Jumat, 29 Agustus 2025. Jika semua prosedur rampung tanpa kendala, Haye bisa segera bergabung dengan skuad Pangeran Biru untuk mengikuti sesi latihan perdananya. Pelatih Persib, Bojan Hodak, bahkan memberi sinyal kuat bahwa Haye bersama rekrutan lainnya, Federico Barba, berpeluang langsung mendapat debut. Menurutnya, keduanya sudah dalam kondisi fisik yang cukup bugar untuk tampil di lapangan. Persib sendiri mengikat ex-gelandang Almere City itu dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Di Maung Bandung, Haye akan mengenakan nomor punggung 33, angka yang diharapkan bisa menjadi identitas barunya di hadapan bobotoh. Gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, dikabarkan mulai gelisah dengan situasinya di Old Trafford. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas pekan depan,
Pemain berusia 20 tahun itu disebut sudah meminta klub untuk meminjamkannya. Mainono merasa bahwa minimnya menit bermain musim ini bisa menghambat perkembangannya. Duduk terlalu lama di bangku cadangan dinilai tidak ideal, apalagi ia ingin menjaga performa terbaik menjelang Piala Dunia 2026. Sang gelandang menegaskan, dirinya sama sekali tidak berniat hengkang permanen dari MU. Keinginan utamanya hanyalah mendapatkan jam terbang reguler lewat masa pinjaman. Keputusan ini tidak lepas dari pengalamannya di Euro 2024, ketika ia dipercaya tampil sejak awal di partai final. Mainono yakin, ritme bermain secara konsisten sangat penting untuk menjaga levelnya tetap tinggi. Sayangnya, manajer Ruben Amorim sejauh ini lebih memilih opsi lain di lini tengah, membuatnya belum mendapat kesempatan tampil. Situasi itu membuat Mainono semakin terbuka dengan peluang hijrah sementara ke klub lain yang bisa menjamin tempat di starting 11. Namun, United ternyata punya pandangan berbeda. Menurut laporan The Athletic, manajemen klub langsung menolak permintaan sang pemain. MU menilai Mainono sebagai aset berharga yang harus bertahan dan berkembang di bawah pengawasan langsung staf pelatih. Kontraknya sendiri masih panjang, berlaku hingga 2027, dengan opsi perpanjangan 1 tahun dan bonus kenaikan gaji berbasis performa. Bahkan, namanya sempat masuk radar klub besar seperti Chelsea dan Bayern Munich, meski hingga kini belum ada tawaran resmi yang masuk. Trent Alexander-Arnold memang baru meninggalkan Liverpool di akhir musim lalu. Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk kembali menginjakan kaki di Anfield, kali ini dengan seragam yang berbeda. Undian fase grup Liga Champions 2025-2026 yang digelar Kamis malam menghadirkan sejumlah partai besar, dan salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Liverpool kontra Real Madrid. Duel ini diperkirakan berlangsung di matchday 2 dan langsung jadi sorotan publik, bukan hanya karena reputasi kedua klub, tetapi juga karena kepulangan Trent. Bagi fans Reds, ini akan menjadi momen penuh emosi. Bek berusia 27 tahun itu meninggalkan Liverpool setelah menolak memperpanjang kontraknya. Madrid lantas membayar kompensasi 8,5 juta euro demi mendatangkannya lebih cepat. Keputusan itu sempat menimbulkan kontroversi. Banyak pendukung Liverpool merasa dikhianati karena menganggap Trent sudah merencanakan hengkang sejak lama. Tak heran, di beberapa laga terakhir musim lalu, ia bahkan sempat mendapat cemoohan dari tribun Anfield. Situasi makin panas setelah perkenalannya di Madrid memperlihatkan kemampuan Trent berbicara bahasa Spanyol dengan lancar, seolah menegaskan dirinya sudah benar-benar siap meninggalkan masa lalu. Kini, duel Liverpool versus Madrid bukan hanya soal adu gengsi dua raksasa Eropa, melainkan juga kisah emosional seorang anak lokal yang pulang ke rumah lamanya sebagai musuh. Apalagi, Los Blancos membawa dendam usai dipermalukan 0-2 di Anfield musim lalu. Meski begitu, perjalanan Trent di Spanyol tidak berjalan mulus. Ia masih harus bersaing ketat dengan Dani Carvajal dan lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Hal ini membuat laga di Anfield nanti berpotensi jadi ajang pembuktian bagi Trent. Apakah ia mampu menjawab cibiran mantan fansnya, atau justru tenggelam dalam tekanan atmosfer Anfield yang pernah begitu memujanya?